Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Sholawat serta salam untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah madrasah ruhaniyah, sekolah spiritual yang mendidik jiwa, membersihkan hati, dan membentuk kepribadian takwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita perhatikan dan fahami dari makna dari lafaz la'allakum tattaqun. Artinya, puasa adalah sarana pendidikan menuju takwa. Jika setelah Ramadan kita belum bertambah takwa, maka ada yang perlu kita evaluasi dari cara kita berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Orang bisa saja terlihat tidak makan, tetapi tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyamah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Al-Khattabi di dalam kitab A'lamul Hadis, yang dimaksud dari kullu amal ibni Adam lahu, maknanya adalah bahwa dirinya memiliki bagian dari dirinya dan ada campur tangan kepentingan diri di dalamnya. Artinya setiap amal ibadah yang dilakukan manusia mungkin ada unsur riya, ada unsur agar disanjung oleh orang tua. Hal itu karena amal tersebut dapat dilihat oleh manusia, sehingga ia bisa memperoleh bagian dari keuntungan duniawi, kedudukan, pujian, dan semacamnya. Adapun maksud dari lafaz fa innahu li wa ana ajzi bihi, maksudnya adalah murni untukku. Puasa itu adalah ibadah yang paling rahasia, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Maka dari itu Allah membalas puasa tersebut dengan membalasnya secara langsung. Mengapa puasa begitu istimewa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah yang paling jauh dari riya, karena ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Puasa mendidik kita untuk ikhlas, kita meninggalkan hal yang halal, makan, minum, hubungan suami istri, bukan karena takut manusia, tapi karena sadar Allah melihat kita. Bahkan dari perkara yang tidak penting, meskipun itu perkara yang halal, kita harus juga bisa menjauhi hal itu. Inilah pendidikan spiritual pertama, merasa diawasi oleh Allah, yaitu disebut dengan maqam al-muraqabah. Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari apa? Perisai dari maksiat, perisai dari hawa nafsu, perisai dari api neraka. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa puasa disebut perisai karena ia melemahkan syahwat yang menjadi pintu masuknya setan. Dalam kehidupan modern ini, manusia mudah dikuasai nafsu. Nafsu konsumtif, nafsu amarah, nafsu popularitas. Puasa melatih kita berkata tidak pada diri sendiri. Kalau terhadap hal yang halal saja mampu menahan diri, maka terhadap yang haram seharusnya kita lebih mampu. Itulah pendidikan pengendalian diri atau dikenal dengan istilah modern dengan self-control. Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Puasa adalah latihan sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan amarah, sabar menjaga lisan. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran.
dan kesabaran itu pahalanya surga. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berpuasa janganlah ia berkata kotor, jangan berbuat bodoh. Jika ada yang mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan karakter buruk, menahan syahwat, menahan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita dibuat lapar? Agar kita merasakan penderitaan orang miskin. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsirul Kabir menjelaskan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar orang kaya merasakan lapar, sehingga tumbuh rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Ramadan melahirkan solidaritas. Ada zakat fitrah yang wajib bagi setiap muslim, ada sedekah, bisa saja dengan berbagi takjil, bisa berbagi dengan makanan di waktu tadarus, atau buka bersama dengan berbagi makanan. Inilah pendidikan spiritual yang berdampak sosial, karena Islam bukan hanya ibadah vertikal, tetapi Islam juga agama yang horizontal, memikirkan semua kalangan di masyarakat. Islam juga menjaga yang namanya hablum minallah dan juga menjaga dengan namanya hablum minannas. Di dalam kitab Ihya al-Ulumuddin, Al-Imam Ghazali membagi puasa pada 3 tingkatan. Satu, puasa umum, yaitu menahan makan dan minum, pokoknya menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua namanya puasa khusus, menjaga semua anggota tubuh kita dari perkara yang haram. Yang ketiga adalah puasa khususul khusus, menjaga hati kita dari selain Allah. Pertanyaannya, kita berada di tingkatan yang mana? Jika hanya menahan lapar atau menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, maka kita ada tingkatan orang yang umum. Tetapi jika kita lebih lembut, lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah, menjauhi semua larangan Allah meskipun itu tidak membatalkan puasa, maka itulah pendidikan spiritual yang sejati. Bahkan jika kita berpuasa memang niat benar karena Allah, tidak ada unsur yang namanya riya, maka itu adalah kalian termasuk orang-orang yang khususul khusus. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah universitas rohani, puasa adalah kurikulumnya, takwa adalah kelulusannya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa baik di bulan Ramadan ini dan bulan setelahnya, hingga kita menjadi seorang yang husnul khotimah. Mari kita jadikan Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi momentum perubahan jiwa. Semoga setelah Ramadan bisa kita lebih terjaga, hati kita lebih bersih, akhlak kita lebih lembut, dan hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Semoga Allah menjadikan puasa kita bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi puasa yang mendidik jiwa kita menuju takwa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.